Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan, saya sebagai pengajar di Arsitektur Unsri dan juga menjadi orang yang peduli dengan arsitektur tradisional di Sumsel. Jadi sejak 2014 saya mencoba untuk keliling Sumsel lewat penelitian, lewat kegiatan-kegiatan di kampus untuk melakukan dokumentasi terhadap rumah-rumah tradisional yang ada di Sumatera Selatan. Jadi kalau lihat kita Sumatera Selatan sebenarnya ada dua tipe rumah. Kalau kita melihat dari sisi lokasi, ada rumah iliran dan ada rumah uluan. Jadi rumah iliran ini cenderung adalah rumah-rumah yang berada di lokasi muara dari Sungai Musi. Jadi kalau Palembang itu adalah pusat, Ogan Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin itu adalah bagian ilir dengan karakter lahan dataran rendah dan cenderung berawa. Sedangkan daerah uluan adalah daerah-daerah yang di punggung bukit, di ulu dari mata air sungai-sungai yang bermuara di Sungai Musi. Biasanya mereka di bawah kaki bukit atau di bawah gunung dataran tinggi di sekitar pegunungan Bukit Barisan yang ada di Sumatera Selatan. Sehingga dua karakter geografis ini akan menciptakan karakter rumah yang berbeda juga. Kalau kita melihat secara garis besar bahwa Musi Banyuasin itu termasuk dalam daerah perantara antara ilir dan ulu, tapi pengaruh dari Palembang luar biasa. Dan karakter Musi Banyuasin juga memiliki karakter yang hampir sama dengan Palembang, sehingga ada beberapa jenis rumah tradisional yang ada di sana. Yang pertama itu yang jelas limas. Limas itu adalah memang berkembangnya di Palembang, tetapi berkembang sejalan dengan aliran sungai, sehingga rumah-rumah limas ini juga menjadi satu tipe rumah limas yang ada di Musi Banyuasin. Seperti kalau kita melihat di daerah Ipil, kemudian sampai ke Dawas, sampai ke Ngulak, itu rumah-rumah pasirahnya juga karakter limas akan keluar sangat dominan. Di samping juga adanya rumah-rumah tipe gudang. Tipe gudang ini adalah rumah-rumah yang masih perpaduan antara tradisional dan adanya pengaruh dari Eropa. Dengan ini Belanda juga memberikan pengaruh yang besar, sehingga karakter dari bentuk rumah, karakter dari sambungan kayu, bagaimana mereka merakit rumah, itu sudah dipengaruhi oleh budaya yang dibawa oleh orang Eropa. Dan satu lagi adalah tipe rumah Indis. Rumah Indis ini ada jelas, itu rumah yang benar-benar membawa material baru seperti batu bata, kemudian dinding yang diplester, itu membawa pengaruh baru terhadap keberadaan rumah tradisional di sini. Sehingga kita melihatnya bahwa Musi Banyuasin memiliki satu karakter yang sama terhadap rumah limas, rumah gudang, dan rumah indis. Jadi tiga karakter itu. Kita melihat bagaimana rumah itu sebagai wadah. Ternyata kalau kita melihat cenderung, kalau kita the real atau aslinya dari ini, saya melihatnya adalah cenderung ke rumah limas. Dengan rumah limas ini apa yang ada di Palembang itu juga menjadi berpengaruh terhadap rumah-rumah di daerah Sekayu, daerah Ngula sampai ke daerah Dawas. Itu pengaruh untuk rumah limas. Yang pertama, rumah limas itu bukan hanya hunian. Dia tidak hanya hunian, tetapi juga menjadi tempat berkumpulnya komunitas. Sehingga upacara-upacara adat itu juga sangat mempengaruhi komposisi rumahnya sendiri. Kalau kita melihat rumah limas itu punya bengkilas. Jadi kalau kita melihat di sini, ini bengkilas. Ini adalah ruang-ruang yang bertingkat. Sebenarnya dia menandakan siapa yang boleh duduk di sini pada saat upacara. Pada saat keseharian menerima tamu, siapa yang boleh masuk, siapa yang boleh tidak. Di depan ada yang namanya ruang yang bicara pagar tenggalung. Pagar tenggalung itu sebenarnya, atau gahang juga, atau pagar tenggalung,
itu adalah satu ruang teras yang bisa dilalui bersifat publik. Tapi begitu kita sudah masuk ke Bengkilas 1, Bengkilas 2, Bengkilas 3, itu sudah daerah privasi dari si penghuni. Dan rumah ini adalah rumah untuk upacara adat. Perletakan dari duduknya Bengkilas itu juga mempengaruhi siapa yang boleh. Semakin tinggi, dia memiliki derajat yang paling lebih tinggi. Misalnya para ketua adat, para pemuka adat, para rakyat jelata, juga berpengaruh terhadap gender. Laki-laki dan perempuan juga bisa mempengaruhi. Itu bicara Bengkilas. Terus bicara rumah adat juga, itu dipengaruhi oleh lahan, dipengaruhi oleh geografis yang ada. Rata-rata kalau kita melihat rumah limas, ada dua tipe, ada limas yang berdiri di darat, ada limas yang berdiri di rawa. Itu memiliki hal yang berbeda. Jadi kalau rumah limas yang berdiri di rawa, dia juga harus menyesuaikan dengan kondisi rawa, di mana biasanya dia lebih tinggi. Dia lebih tinggi karena dia rawa, biasanya rawa yang berada di pinggir sungai. Sehingga pasang surut itu juga diakomodir oleh keberadaan rumah limasnya. Tapi kalau rumah-rumah limas yang di darat, dia cenderung rendah. Sehingga itu tidak harus mengakomodir pasang surut di dalam perletakannya. Dan satu hal yang menarik, rumah limas keberadaannya biasanya di tepi sungai. Di tepi sungai mereka punya dua orientasi dan biasanya menghadap depan itu ke arah sungai. Karena dulu sungai itu menjadi penghubung sebelum adanya jalan darat. Nah, begitu mereka sudah mendirikan rumah di pinggir sungai, ternyata arah hadapnya aerodinamis. Kenapa rumah limas kepala yang tinggi itu menghadapnya ke arah sungai? Karena itu bicara aerodinamis terhadap angin yang datang dari sungai ke arah darat. Jadi budaya dan geografis itu sangat mempengaruhi komposisi, sangat mempengaruhi si rumah. Dan kemudian rumah dengan kayunya dan material-material alaminya itu merupakan satu respon terhadap keberadaan material lokal yang yang sehingga pembangunannya pun membutuhkan teknologi yang benar-benar sesuai dengan karakter dari rumahnya sendiri. Jadi kalau kami melihat di sini, Musi Banyuasin merupakan satu daerah dengan pengaruh budaya, dengan pengaruh geografis yang menciptakan satu rumah limas yang berbeda sebenarnya dengan rumah limas yang ada di Palembang. Perbedaannya adalah biasanya Bengkilasnya kalau di Musi Banyuasin tidak terlalu banyak. Kalau di Palembang bisa sampai 4, bisa sampai 5 Bengkilas. Kemudian adanya ruangan-ruangan yang berada di tengah limas, ada ruang gegajah, itu biasanya kita jarang temui di Banyuasin karena sudah ada adaptasi terhadap budaya di Banyuasin. Walaupun bentuk rumahnya sama, tetapi pemanfaatannya kemudian tata ruangnya mengalami perubahan disesuaikan dengan budaya dari Musi Banyuasin. Melihat sejarah dari rumah limas sebenarnya tidak lepas dari kekuasaan Palembang. Palembang yang saat itu dengan kekuasaan dari Palembang Darussalam itu akan membawa pengaruh terhadap di segala bidang. Itu kita kenal dengan Simbur Cahaya, di mana Palembang itu menjadi pusat sentral dari pemerintahan. Sementara di luar Palembang itu adalah daerah-daerah yang istilahnya harus memberikan sesuatu ke pusat. Nah, sehingga akhirnya pengaruh-pengaruhnya akan besar. Fenomena yang ada adalah untuk daerah-daerah tertentu terkadang sudah mempunyai rumah adat yang memang untuk rakyat jelata. Sehingga rumah limas disinyalir dibawa dari Palembang oleh para dalam tanda petik pejabat saat itu atau para juragan saat itu yang membutuhkan identitas yang berbeda,
yang membutuhkan identitas rumah yang berbeda. Sehingga keberadaan rumah limas itu berada di seluruh Sumatera Selatan ada. Tapi rumah-rumah ulu itu tidak ada di Palembang saat itu. Sehingga identitas dari pemilik yang dia menjadi pejabat atau dia pedagang kaya itu tercermin dari rumah yang mereka dapatkan atau rumah yang mereka bangun. Salah satu bentuknya adalah rumah limas. Itu yang kita melihat. Nilai budaya yang ada di rumah limas adalah tadi bahwa rumah ini bukan sekedar hunian. Bukan sekedar hunian. Rumah ini adalah rumah komunal. Rumah ini adalah rumah yang bisa dipakai untuk beraktivitas secara adat. Sehingga tatanan budaya, tatanan tata masyarakat itu juga tercermin di dalam rumah ini. Kemudian kita juga kadang melihat adalah ukiran. Ukiran-ukiran juga memiliki simbol. Ukir-ukiran juga memiliki simbol. Rumah limas juga terdapat ukiran-ukiran. Kemudian juga atap. Jadi atap itu kalau kita melihat rumah limas dengan atap dua kemiringan atap yang pertama, kemiringan atap yang lebih rendah, itu sebenarnya bagian secondary-nya. Tetapi bagian limas, di bawah limasnya diri dengan atap yang lebih curam, itu adalah inti dari rumahnya. Kalau di Palembang kita melihatnya ruang gegajah. Di situ adalah ruang untuk melakukan pernikahan, akad nikah di ruang gegajah. Jadi core dari kehidupan di masyarakat itu bisa tercermin dari tata ruang di dalam rumah limas. Itu yang saya lihat ininya. Kemudian pengaruh. Musi Banyuasin ini cukup besar ya, saya pikir pengaruhnya ya. Karena ada 3 tipe tadi. Kalau saya melihatnya ada 3 tipe. Rumah limas itu adalah rumah yang paling tidak terpengaruh dengan budaya luar. Hanya terpengaruh di bawah dari Palembang. Walaupun limas sendiri pengaruh dari luarnya banyak. Kalau saya lihat bahwa yang saya pernah dengar, tukang-tukang dulu untuk rumah limas adalah tukang-tukang Cina. Jadi ada pengaruhnya di situ. Kemudian juga ada pengaruh, kita melihatnya pengaruh dari itu di limas. Kemudian di rumah gudang. Nah, rumah gudang itu kalau saya melihatnya transisi. Jadi kita punya teknologi tradisional, kita punya bentuk tradisional, masuk nih pengaruh Belanda. Karena dia tidak lepas dari sebuah penjajah. Nah, di situ mulai terjadi transformasi teknologi dan transformasi ruang. Kebiasaannya bahwa rumah-rumah tradisional itu ruangnya sedikit, tidak membatasi setiap aktivitas itu harus ada dinding. Nah, tetapi dengan masuknya Belanda dengan rumah gudangnya mulai ada nih, mulai ada ruang tamu, mulai ada ruang makan. Kamar-kamar pun sudah disekat, mulai ada WC. Nah, itu sebenarnya bagaimana satu ruang jadi satu aktivitas itu benar-benar pengaruh Belanda. Nah, yang ketiga adalah pengaruh luarnya adalah adanya di arsitektur kolonial atau kita menyebutnya arsitektur Indis. Arsitektur kolonial itu benar-benar arsitektur yang dibawa dari Belanda yang disesuaikan dengan kondisi alam atau kondisi iklim yang ada di Indonesia. Dalam ini di Musi Banyuasin. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah di material. Pengaruhnya Pengaruhnya adalah di penggunaan material yang memang materialnya cenderung bukan lagi memakai kayu. Dan lagi pengaruhnya rata-rata kalau sudah arsitektur Indis dia menempel di tanah. Tidak lagi menjadi rumah panggung. Jadi 3 tipe rumah itu kalau menurut saya adalah mulainya pengaruh-pengaruh yang dari luar. Pengaruh-pengaruh dalam ini Eropa. Sampai ada rumah-rumah cenderung mungkin kalau kita melihat di Ngula ada 3 tipe rumah yang itu sebenarnya bisa mengidentifikasi pengaruh. Di paling ujung itu ada rumah limas. Rumah limas yang saya pikir itu sangat sedikit pengaruhnya. Di tengah itu ada rumah kolonial atau rumah Indis. Nah, itu paling besar. Yang paling dekat dengan jalan itu adalah transisi. Di mana kita masih menggunakan material kayu, kita masih menggunakan ini, tapi secara desain, secara tata ruang itu sudah mulai masuk tadi satu kegiatan harus satu ruang yang dibatasi oleh dinding. Sementara kalau kita tadi orang-orang tradisional tidak mengenal dinding.
yang namanya batas itu cukup dengan ketinggian, beda ketinggian lantai pun udah batas maya, tidak harus dinding. Dan rumah-rumah tradisional memang mengutamakan aktivitas bersama. Aktivitas pertama kalau kita bilang adalah upacara. Nah, begitu sudah masuk ke pengaruh rumah gudang, sudah masuk ke rumah indis atau kolonial, ruang-ruang bersama itu mulai berkurang, mulai sempit. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat adat tradisional kita di timur, terusnya di Indonesia, orang Indonesia, itu sebenarnya satu lagi, rumah tidak hanya tempat tinggal, tapi rumah menjadi identitas, dan rumah menjadi tempat berkumpul warga bersama. Sehingga keguyupan itu mulai dari kampung sampai ke dalam rumah itu bisa terwujud. Keilmuan arsitektur itu biasanya melihat satu objek itu dari 3 utama. Yang pertama adalah bagaimana rumah atau bangunan itu berfungsi. Kita akan bicara ruang. Kemudian bagaimana bentuk. Itu kita akan bicara pengaruh-pengaruh bentuk itu dari budaya, dari alam. Yang ketiga adalah struktur konstruksi. Struktur konstruksi itu kita akan bicara apa? Kita akan bicara material, kita akan bicara sambungan, kita bicara sistem yang ada. Kita melihat satu rumah yang cukup menjadi identitas Musi Banyuasin. Saya fokus ke Rumah Limas. Rumah Limas ini, ruang-ruangnya adalah ruang-ruang yang siap dikondisikan untuk ruang-ruang dengan orang banyak. Dan ruang-ruangnya tidak membutuhkan pembatas ruang yang nyata. Dia cukup dengan pembatas ruang yang maya, dengan bengkilas-bengkilas sudah menandakan ini ruang siapa, ini ruang siapa. Dan ada satu ruang utama yang benar-benar berada di atap yang paling tinggi. Itu core-nya, itu inti dari rumahnya. Dengan posisi seperti ini, apa? Efeknya kebentuk. Kenapa Rumah Limas memiliki 2 sudut atap? Karena butuh ada ruang secondary, ada ruang sekunder, ada ruang utama. Itu. Kenapa Rumah Limas membutuhkan satu pagar tenggalung yang di bagian depan gagang? Itu adalah bagaimana kita bisa, kalau pagar tenggalung yang beneran, itu kita bisa melihat orang dari luar, tapi orang luar tidak bisa melihat dari dalam. Jadi itu sebagai apa ya? Kalau kita melihat, kita bisa melihat ada apa di dalam di situ, di luar. Tapi orang dari luar nggak bisa lihat ke dalam. Itu bentuk yang cukup menarik untuk Limas sendiri. Yang ketiga adalah Rumah Limas biasanya memiliki komposisi bentuk yang sangat ideal. Sangat ideal di sini bagaimana mengkomposisikan lebar dengan tinggi, itu dia kita akan melihatnya komposisinya sangat-sangat bagus. Dengan sudut kemiringan atap, dengan ada puncak yang ada di atas gegajah. Terus biasanya ada yang namanya tanduk kambing yang di pinggir, atau di puncak mahkotanya itu diberi simbar. Nah, itu simbolisasi siapa yang menghuni rumah. Bentuk simbar akan bermacam-macam. Yang ketiga adalah material. Materialnya pasti kayu. Kenapa? Mubah kaya dengan kayu. Berbagai jenis kayu akan ada di situ. Dan kayu yang dipakai juga kayu yang memang luar biasa. Biasanya kayu yang, maaf ngomong, menjadi musuhnya tukang nih. Dia menggarapnya keras, dia motongnya keras, tetapi dia memiliki untuk memperlihatkan kondisi rumah adalah rumah yang biar tahan lama, dia memakai kayu-kayu yang kelas 1. Misalnya kayu ulen, kayu ulin itu sering dipakai untuk Rumah Limas. Dan adanya sambungan-sambungan yang memang membuat rumah itu bisa untuk dibongkar dan dipasang kembali. Nah, itu keunikan. Hampir seluruh Sumatera Selatan sampai ke Limas, rumahnya bisa dibongkar pasang. Jadi rumah ini bisa berpindah. Beberapa kali saya ke daerah Ngula atau di Dusun Jud, begitu ngobrol dengan penghuni rumah ini sudah 3 kali pindah, Pak. Dari sana kemudian nyebrang, begitu ada jalan dia pindah lagi. Berarti itu satu, dari segi konstruksi kita nggak kalah dengan teknologi yang ada sekarang. Serupa dengan Rumah Limas di Palembang,
rumah limas yang ada di Musi Banyuasin juga memiliki motif-motif tertentu. Jika kita memasuki rumah ini, maka kita akan menemukan sako. Sako itu berarti tiang yang memiliki ukiran di bawah dan di atasnya. Nah, ukiran yang biasanya ada, motifnya adalah puncak rebung. Puncak rebung ini sebetulnya simbol masyarakat Melayu, karena puncak rebung kita temukan juga di beberapa wilayah di luar Sumatera Selatan. Kemudian sebagai simbol atau penerimaan masyarakat atau pemilik rumah kepada masyarakat di sekitarnya, kepada orang-orang yang bertamu ke rumahnya, kita temukan motif kandaka. Itu pada simbar. Simbar terdapat pada ruangan gegajah. Nah, simbar ini dia memanjang, membuat ukiran itu motifnya teratai. Di kiri kanannya teratai, kemudian mahkota pakis tanduk rusa. Di samping kiri dan kanan pakis tanduk rusa tadi, itu kita temui yang namanya serikaya, kemudian buah benunu atau buah nona. Nah, ini menggambarkan atau melambangkan kekayaan si pemilik rumah. Sedangkan pakis tanduk rusa itu melambangkan bahwa pemilik rumah akan melindungi para tamunya, sebagaimana pakis tanduk rusa mengayomi atau menaungi tanaman-tanaman di bawahnya. Nah, kemudian selain rumah limas, kemudian rumah Palembang yang tadi atapnya berbentuk pelana, terdapat juga rumah gudang. Dan rumah ini biasanya bentuknya besar. Rumah gudang ini berbeda dengan rumah limas. Jika rumah limas bertingkat lantainya yang disebut sebagai kekijing, rumah gudang itu datar atau rata, dari depan ke belakang dia sama. Lalu kayu-kayu yang biasa dipakai itu adalah kayu-kayu kelas, kayu unglen. Kemudian kayu unglen itu biasanya untuk tiang, juga untuk sako. Beberapa masyarakat atau pesirah pada saat itu, termasuk orang Palembang juga, ada yang menggunakan kayu unglen untuk ruang pelimpahan. Ruang pelimpahan itu adalah antara bangunan utama, kemudian turun satu kejing, itu biasanya dia beratap tetapi dia berdinding tapi tidak beratap, nanti berhubungan dengan pawon atau dapur. Nah, ini lantainya dibuat dari kayu unglen. Kenapa kayu unglen? Karena kayu ini cukup tahan dari gangguan, misalnya air. Kemudian yang digunakan juga kayu tembesu. Kayu tembesu ini biasanya digunakan untuk dinding. Ada juga untuk lantai. Itu bagian dalam. Ada juga sebagian masyarakat yang menggunakan kayu tembesu, itu biasanya bentuk pohon utuh sebagai tiang. Karena kayu ini juga lebih tahan terhadap air. Dia jika terkena air, dia hanya bagian yang kena air yang akan rusak. Bagian yang tidak, dia akan bertahan. Misalnya yang terbenam di dalam air itu akan utuh, yang di atas air itu utuh. Nah, yang berbatas dengan air, itulah yang biasanya mengalami, kalau bahasa masyarakatnya, bahasa awam disebut genting. Posisinya genting, jadi dia mengecil, besar lagi. Kemudian yang digunakan juga kayu merawan. Kayu merawan ini biasa digunakan untuk jendela, untuk pintu. Walaupun ada juga yang menggunakan tembesu untuk pintu, tapi pintu bagian dalam. Untuk yang berhadapan dengan luar, jendela, itu ada yang biasa digunakan adalah kayu merawan. Kemudian penggunaan alang sunan, susuk, itu adalah kayu-kayu pilihan juga. Itu kalau tidak dia kayu tembesu, dia akan memakai kayu puspa. Nah, ini kita dapat bayangkan pada masa lalu, pada masa rumah-rumah ini berdiri banyak, hutan kita masih terjaga. Dan masyarakat bagaimana memakai
atau mengharuskan pemakaian kayu ini, misalnya ketika membangun rumah limas, maka kita butuh unglen. Unglen yang ditebang harus serumpun. Kayu merawan yang ditebang harus serumpun. Begitupun kayu tembesu, kayu puspa, kayu medang. Itu tidak boleh terpisah jaraknya. Kemudian lagi khusus Mubah dan wilayah di luar Palembang, itu kayu-kayu yang ditebang untuk dimanfaatkan sebagai bangunan rumah, itu harus penebangannya mulai dari hilir, baru ke hulu. Jadi dia sudah terjaga bagaimana masyarakat menjaga ke lingkungannya. Jadi kalaupun mengatakan bahwa kayu yang dipakai adalah kayu berkelas, begitu juga kekuatan masyarakat dalam menjaga lingkungan, terjaga tidak merusak lingkungan. Kendala yang dihadapi dari bangunan tradisional itu adalah yang pertama yang menjadi hal pokok itu mengenai bahan baku dari rumah tradisional, di mana rumah tradisional tersebut menggunakan bahan baku dari kayu dan kayu-kayu yang berkualitas seperti leban, nerawan, maupun juga beberapa jenisnya itu sudah mulai langka di hutan Musi Banyuasin. Kemudian juga yang kedua adalah kurang peminat dari masyarakat. Masyarakat lebih sederhana dalam menggunakan rumah dari bangunan batu bata. Di samping juga kosnya yang lebih mahal kalau menggunakan rumah tradisional dari bahan kayu. Kemudian juga ada juga kendala yang terakhir. Salah satunya adalah perancang atau arsitek dari rumah tradisional itu yang sudah mulai sedikit seperti itu. Nah, sahabat Cagar Budaya semuanya, bagaimana upaya pelestarian supaya rumah ini tetap menjadi ikon Musi Banyuasin? Seperti kita ketahui bahwa rumah limas itu pernah tergambar pada uang kertas kita, uang 10.000, di mana kita harus beberapa upaya untuk pelestariannya, di antara lain adalah bagaimana rumah limas ini terjaga. Kita membentuk suatu tempat seperti misalnya adalah small heritage atau kayu heritage, di mana itu ada kumpulan dari beberapa rumah tradisional, atau juga menggalakkan masyarakat untuk membangun rumah limas walaupun dalam bentuk batu bata, tapi dalam bentuk rumah limas seperti itu, sehingga kekhasan khazanah dari arsitektur bangunan dari Musi Banyuasin itu bisa tetap terjaga sampai saat ini. Satu hal yang tidak dapat kita abaikan saat ini adalah bagaimana menjaga kelestarian rumah tradisional yang ada di daerah-daerah. Bukan hanya Musi Banyuasin, melainkan juga daerah lain di luar Musi Banyuasin. Antara lain, bagaimana kita akan mengganti bahan jika terjadi kerusakan pada saat lingkungan atau hutan di sekitar kita tidak lagi menyediakan kayu-kayu yang bersangkutan. Tantangan kita semua, terutama generasi muda, bagaimana Anda menyiapkan sejak saat ini bahan-bahan yang ada itu tadi. Dan kita sangat berharap suatu ketika rumah tradisional di Musi Banyuasin, termasuk di wilayah Sumatera Selatan, tidak menjadi cerita. Kami berharap generasi muda belajar diri kita dari diri kita, bukan dari orang lain.